Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mira Tamara dari akuntansi 6C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai regulasi dan standar di sektor publik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik. Aktivitas organisasi sektor publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan organisasi sektor publik, harus diatur dengan peraturan-peraturan yang nantinya sektor publik ini akan bersifat lebih detail dibandingkan dengan regulasi yang mengatur sektor komersial, mengingat sifatnya yang mempengaruhi orang banyak. Lanjut, ada perkembangan regulasi di sektor publik. Regulasi di sektor publik dibagi dalam dua bagian besar, yaitu pertama, perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi nirlaba dan instansi pemerintah. Kedua jenis perkembangan ini perlu dibedakan mengingat sifat regulasi di sektor publik bersifat spesifik untuk tiap jenis organisasi. Yang pertama, ada perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Yang pertama ada regulasi tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dengan kegiatan yayasan yang terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat luas, regulasi yang detail diperlukan untuk mengatur pelaksanaan yayasan. Regulasi yang terkait dengan yayasan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Yang kedua, ada regulasi tentang partai politik. Regulasi tentang partai politik mulai berkembang sejak era reformasi dengan sistem multipartainya. Undang-undang yang pertama adalah setelah era reformasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sistem ketatanegaraan yang dinamis di awal-awal era reformasi, undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 2002 tentang partai politik. Yang ketiga, ada regulasi tentang badan hukum milik negara. Badan Hukum Milik Negara atau BHMN adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha. Yang keempat, ada regulasi tentang Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU dibentuk untuk mempromosikan peningkatan pelayanan publik melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional dengan menonjolkan produktivitas, efisien, dan efektivitas. BLU dalam regulasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara, yang lebih khusus dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Selanjutnya kita bahas mengenai perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah
penting yang mengawali reformasi keuangan negara kita menuju pengelola keuangan efisien dan modern. Berikut beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama, ada kekuasaan atas keuangan negara. Yang kedua, penyusunan dan penetapan APBN. Yang ketiga, penyusunan dan penetapan APBD. Dan yang keempat, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral. Yang kelima, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara. Yang keenam, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan ini perlu dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam APBN dan APBD. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Lanjut, ada perkembangan standar di sektor publik. Untuk organisasi nirlaba yang memiliki perorangan atau swasta, IAI telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia atau PSAK Nomor 45 tentang organisasi nirlaba berisi tentang kaidah-kaidah serta prinsip yang harus diikuti oleh organisasi nirlaba dalam membuat laporan keuangan. Pada lingkup internasional telah terdapat standar akuntansi bagi akuntansi sektor publik yang disusun oleh Federasi Akuntansi Internasional atau International Federation of Accountants (FIC). Standar itu disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik, International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. IPSAS ini menjadi acuan bagi semua negara yang akan membuat standar akuntansi bagi organisasi sektor publik di negara. Yang pertama ada IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard atau bahasa Indonesianya Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. IPSAS adalah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional dan dapat dijadikan acuan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengembangkan standar akuntansi khusus sektor publik di negaranya. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite SAP adalah sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan reformasi keuangan di Indonesia. Kebutuhan standar dan pembentukan komite penyusunan mulai muncul ketika desakan untuk penerapan IPSAS di Indonesia semakin kuat. KSAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintah, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) membuat persyaratan profesional yang harus dipenuhi oleh setiap pemeriksa, mutu pelaksana pemeriksa, dan persyaratan laporan pemeriksa yang profesional. Dengan mendasarkan pelaksanaan pemeriksaan audit kepada SPKN, SPKN ini berlaku untuk: pertama, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, akuntan publik, atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK Republik Indonesia. Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), termasuk Satuan Pengawasan Intern (SPI), sebagai acuan menyusun standar pemeriksaan. Yang keempat, pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Standar Umum SPKN. Standar ini memberikan dasar yang penting untuk menerapkan standar pekerjaan lapangan dan standar
pelaporan secara efektif. Standar umum SPKN ini harus diikuti oleh semua pemeriksa baik pemerintah maupun non-pemerintah. Standar umum SPKN sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan kemampuan atau keahlian. Yang kedua, persyaratan independensi. Yang ketiga, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Yang keempat, pengendalian mutu. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai regulasi dan standar di sektor publik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.